Jack, balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri di Persija Insight. Pertandingan yang luar biasa dari Persija dan PSM Makassar. Keduanya sama-sama luar biasa penampilannya. Gue udah bikin beberapa catatan analisa gue di pertandingan tadi. Jadi gue udah catat di buku gue ini. Nanti gue akan bedah satu persatu. Kayaknya ini video agak lama sedikit dibanding biasanya. Mudah-mudahan lo betah nonton gue. Tapi ini penting, jadi nggak hanya hasil seri yang kita lihat, tapi ada apa di balik itu. Dan Persija bagaimana sebenarnya yang terjadi menurut pendapat gue. Ini penting banget sih, jadi lo jangan di skip, lo tonton full sampai habis dan lo pahamin, lo dengerin baik-baik gitu. Tapi sebelumnya, terima kasih yang udah subscribe gue mau nembusin ke 50k, akhirnya alhamdulillah nembus ke 50.000. Tentunya gue pengen target berikutnya, ya lo bantuin lah subscribe sebanyak-banyaknya buat gue. Terus gue masih open PO baju gue yang gue pakai. Di video sebelumnya gue udah promoin juga. Ini depannya dan ini belakangnya. Cukup keren banget menurut gue. Ini gue open PO. Lo kalau mau di deskripsi tuh gue taruh link WhatsApp gue. Nanti admin gue lah paling nggak. Nanti lo chatting di situ. Oh iya. Nah ini gue bikin nih kaos gue ini. Ini sebelum gue mulai ya. Nah di sininya nih lo lihat dikit nih ya. Tuh kelihatan nggak? Nah itu ada tulisannya Insiders hashtag 1. Berarti itu adalah edisi pertama gue. Jadi kalau lo beli ini, lo beli edisi pertama gue. Keren. Gue kalau ke stadion ngeliat lo pakai baju ini, gue tepak langsung punggungnya. Keren. Oke, gue mulai pelan-pelan ya. Harap sabar ya, karena ini harus dibedah. Bener-bener pertandingan yang luar biasa menurut gue. Keren banget. Ya cukup keren lah, oke. Jadi Persija pakai formasi, gue sambil ngeliat buku gue nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Persija pakai formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 dan Tavares merubah formasinya yang biasanya pakai 3 back, sekarang dia pakai 4 back. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ini strategi dia. Tapi yang keren apa? Yang keren adalah kalau Persija lagi diserang itu jadi segitiga. Aduh ini keren banget sih, gue perhatiin ya, gue perhatiin banget. Dia jadi triangle namanya. Di situ kalau misalkan nyerang ke kiri, berarti yang nutup di situ ada Abi, ada Kudela, sama ada siapa tadi lagi tuh? Sama Misa, Frankie Misa yang di kiri ya. Begitupun kalau di kanan sebaliknya kayak gitu. Jadi setiap musuh megang bola langsung ada triangle di situ, ada segitiga yang akan menghalau dari mulai back tengahnya, dari tengahnya, sama dari sisi sayap wingbacknya. Jadi keren banget penampilan Persija. Dari segi pertahanan sih gue akuin Persija keren luar biasa. Cuman ada kebobolan lengah sedikit. Nanti gue sampai ke sana pembahasannya, lu tungguin aja. Tapi sementara di babak 1 gue bahas per babak ya. Di babak 1 itu keren banget. Gue kalau lu perhatiin ya, jangan cuman ngelihat kegolannya atau ngegolinnya, tapi lu perhatiin gaya main Persija itu. Kalau lagi diserang nih terutamanya keren. Dia ngebentuk kayak benteng itu. Makanya kenapa ini nih siapa sih Pluim itu selalu melakukan umpan lambung, karena dia nggak bisa tembus ke dalam kotak penaltinya Persija. Dia nggak tembus di babak pertama terutama ya. Dia nggak tembus, makanya dia selalu umpan lambung. Bagi gue keren strategi Thomas Doll di situ yang bisa nahan serangan dari PSM yang gila sebenarnya, passing pendeknya bagus, tapi nggak begitu kelihatan ketika ngelawan Persija tadi. Keren banget. Terus yang tadi kesulitan, jadi yang tadi gue bilang tuh Pluim itu ngumpan ke, kalau nggak salah ke Yakob Sayuri tuh, yang gol yang nyundul tapi nggak akurat kalau nggak salah golnya. Terus gini. Kelemahan di Persija tadi adalah di Ferrari. Pertamanya gue pikir kayak gini. Gue pikir Kudela itu akan bermain di CDM. Iya nggak? Makanya Ferrari kan ada di list ya, ada di line up. Oh, gue bilang berarti backnya Hansamu, Maman, sama Ferrari nih. Ternyata enggak. Ternyata Kudela tetap main di center back, Ferrari ada di kanan. Jadi aneh. Ferrari ada di wing back kanan ya. Gue pikir buat bertahan memang bagus ya. Gue nggak tahu ini strategi Thomas Doll mungkin untuk memperkuat pertahanan di sisi kanan. Karena Everton mungkin di situ kalau nggak salah ya, di sisi kanannya. Nah, tapi kalau untuk menyerang gagal banget, nggak bisa. Ferrari nggak bisa nyerang sama sekali. Tapi kalau untuk bertahan, iya. Tapi sayangnya sebenarnya wingback itu kan fungsinya selain bukan buat bertahan, dia juga difungsikan untuk menyerang juga kan. Tapi Ferrari nggak bisa menjalankan itu. Ya nggak apa-apa. Strategi. Sekarang untuk dari bawah posisi keren. Kenapa gue bilang keren? Gue perhatiin banget. Jadi gini. Setiap Persija megang bola itu memang sulit ditembus ya. PSM Makassar ini memang dia terkenal pressing di tengahnya tuh gila-gilaan.
Tapi Persija memang kewalahan di situ. Nah, ini yang nggak biasa dari Persija adalah, biasanya kalau misalkan Persija panik, pemain-pemain Persija ini biasanya di pertandingan sebelumnya itu, dia suka long ball insya Allah lah, atau passing-passing insya Allah gitu. Dia suka berantakan, permainan jadi berantakan. Tapi tadi nggak, gue nggak ngelihat Persija panik, gue nggak ngelihat pemain Persija panik kayak gitu. Dan setiap dia passing belakangan, Hansamu, Kudela, sama Maman, perhatiin selalu kayak gitu. Itu tuh untuk memecah gelandang bertahannya dari si PSM. Jadi kalau misalkan bola pindah, itu namanya istilahnya switch play. Kalau dia switch play kanan kiri kayak gitu, itu back musuh pasti kan kayak gitu tuh. Nah, nanti itu ada saatnya terbuka ruang. Tapi nggak terbuka, memang keren banget PSM, mainnya memang bagus banget. Nah, kerennya Persija apa? Ketika si PSM udah mau pressing, Persija balikin ke kiper, ke Andre Tani. Itu kalau misalkan bola udah balik ke kiper, suasana langsung ngerti gak lo? Langsung cooling down lagi suasananya. Jadi itu strategi Persija. Biasanya kalau passing nggak dapat, dia langsung long ball ke depan. Ini nggak ada kayak gitu. Passing nggak dapat, balik ke kiper. Oke, jadi PSM maju lagi ke depan. Balik lagi ke tengah, passing nggak dapat, balik ke kiper. Jadi PSM maju ke depan. Soalnya kalau nggak, dia tuh PSM stay di tengah-tengah sampai ke belakang. Jadi susah banget ditembusnya. Keren buat Persija itu. Nah, yang berikutnya, Hannover Hearens ini terlihat di babak pertama, dia sangat bertahan, nggak menyerang. Gue nggak ngelihat dia nyerang sama sekali. Maka itu Yusuf Helal ini agak jarang dapat bola, bukan agak, hampir nggak dapat bola sama sekali di babak pertama. Jadi agak antik juga ketika Hannover Hearens itu dipaksa untuk bertahan. Ini Hannover Hearens, gue nggak bisa ngebaca apa yang dimaksud dari strategi-strategi dia. Jadi Hannover Hearens selalu bertahan di belakang, yang digantung cuma siapa, lu perhatiin, Rico di kanan sama Yusuf Helal di depan. Itu dua aja. Di sebelah kiri nggak ada, Frankie Misa juga mundur. Jadi di depan cuma ada dua orang, Rico sebelah kanan, Yusuf Helal di depan. Jadi harapannya apa? Harapannya Hannover Hearens bertahan, ketika dapat bola, Rico suruh lari, ya nggak, kancil, mungkin umpan ke Yusuf Helal. Jadi kalau gua rasa Thomas Doll nggak menginginkan cetak gol di babak pertama. Jadi memang dia cuma ngacak-ngacak aja di babak pertama dan banyak yang bertahan untuk membuat kecapean di kubu PSM Makassarnya. Mungkin itu strategi kayak gitu, nggak ada masalah, keren juga. Nah, terus Persija ini agak kesulitan ketika ada umpan-umpan silang. Ya, 2 kali Andre Tani hampir melakukan kesalahan ketika ada crossing yang lenge. Kalau nggak salah Rashid di menit keberapa tuh? Gue catat di menit ke-44 kalau nggak salah Rashid hampir banget ngegolin. Sayangnya dia kurang tinggi, jadi bolanya kena kepala tapi ke belakang. Itu selalu tuh ketika menghadapi umpan-umpan silang dari pinggir itu, kayaknya pertahanan Persija agak kesulitan ya. Yang gue lihat Andre Tani nggak dapat bolanya gitu. Itu 2 kali kejadian kayak gitu. Agak kesulitan sih. Terus yang tadi pas Persija bertahan, tapi emang gue masih gak bisa move on dari pressingnya PSM sih. Gue salut banget itu strategi pressingnya tuh. Jadi Persija cuma bisa yang tadi gue bilang, oper-operan di belakang, yang mana itu sebenarnya riskan. Oper-operan di belakang itu bahayanya kalau misalkan kerebut itu, karena sekarang oper-operan di belakang 3 back kan ya. Sisanya pemain di garis tengah ke depan. Nah, ini kalau kerebut, ini cuma ada 2 orang yang bisa nge-counter. Kalau larinya cepat, di sini ada Maman sama Kudela, larinya nggak kenceng-kenceng amat. Ngadepinnya pemain PSM yang larinya pada kenceng. Agak riskan. Gue pas main kayak begitu tuh, jantung gue deg-degan tuh. Gue agak takut sih dengan gaya main kayak gitu tuh. Sebenarnya kurang efektif, mungkin efektif, tapi beresiko tinggi itu. Nah, Persija juga dia ingin mengandalkan serangan lewat back sayap sebenarnya. Lewat Ferrari yang tadi gue bilang nggak bisa sebenarnya. Terus Frankie Misa. Tapi sayangnya, wingback PSM jago juga itu, Sayuri Brothers tuh, itu juga kuat. Jadi bukannya malah menyerang, malah bertahan dari si Frankie Misa sama Ferrari. Susah, memang susah banget. Gue ngelihatnya ini keren sih. Kalau main away ngelawan PSM Makassar yang 2 kali beruntun menang, yang Bali pun dikalahkan sama dia, yang dia cuma bisa kebobolan 1 gol selama ini ngelawan Persija. Mainnya sih berarti Persija bagus banget. Karena apa? Karena PSM lagi bagus gitu. Persija main kayak tadi, seri itu udah hasil yang bagus lah buat Persija menurut gue ya. Karena pertama kita main away, yang kedua kita ngelawan tim yang cukup kuat, pressing, defense-nya cukup gila, tapi kita bisa dapat gol di situ oleh Hannover Hearens. Nanti gue cerita Hannover Hearens, itu gila itu orang. Terus ada kemajuan lagi dari Persija, yang ini banyak evaluasi yang dilakukan sama Thomas Doll, ini banyak banget kalau lu perhatiin omongan gue.
Salah satunya tambahannya adalah apa? Ketika dapat bola liar di depan kotak penalti itu nggak panik lagi pemain Persija. Lu biasanya ngelihat dapat bola liar tendang, insya Allah nggak tahu tuh bola kemana, bisa ke pinggir, bisa kemana. Tapi kali ini nggak. Begitu dapat bola di depan kotak penalti, pemain Persija lebih tenang dan dia passing pendek, dia mainin bola lagi. Itu berkali-kali kayak gitu. Gue ngeh, makanya gue catet. Biasanya ini baru pertama kali sih ada tim Indonesia yang tenang ketika dapat bola liar. Biasanya panik semua. Tapi ini keren. Ini kayak Abimanyu dapat bola liar, terus Kudela, terus banyak Hansa Muyama yang biasa main buang-buang bola aja. Ini dapat bola kayak gitu, terus dia mainin, dia puter balik, dia bagi ke kiper, suasana cooling down lagi. Keren sih. Gue banyak evaluasi dari Persija yang ternyata diterapin. Thomas Doll, kalau lu mau kasih waktu dia, gue yakin dalam hitungan 6 bulan ini Persija bakal gila-gilaan mainnya. Karena setiap penampilan evaluasi membaik, itu selalu kayak gitu. Itu luar biasa sih. Gue cukup girang nih ngeliat Persija yang sekarang. Ada harapan, yang pasti ada harapan. Nah, sekarang kita lanjut ke babak kedua. Nah, PSM ini terlalu enak dia main di lini tengahnya pertahanan Persija. Dilihat Plum atau disebutnya, dia gila loh, bisa diri di tengah-tengah buletan itu ngelihat kanan kiri, bayangin setenang itu. Makanya apa? Makanya di menit berapa tuh? Catatan gue di menit 60 Rico Simanjuntak diganti sama Hanif Cahbandi. Lo nggak kenapa? Karena lini tengah kita terlalu kosong. Rico main di pinggir, nggak ke tengah. Hanif Cahbandi dimasukin, dia jadi gelandang pengangkut air di situ. Dia bertahan di tengah dan beda banget perubahannya, besar banget untuk sisi pertahanan dari Persija. Jadi Thomas Doll tahu itu kapan saatnya masukin Hanif Cahbandi. Jadi ketika Hanif Cahbandi masuk, gak bisa bermain dengan leluasa lagi PSM. Buktinya apa? Buktinya kita jangan lihat Hanifnya ya, mau apapun skill dia, tapi peran dia tuh tadi gila sebenarnya kalau lu pikir-pikir tuh. Itu peran Hanif Cahbandi tuh satu orang ditaruh di tengah, Persija bisa nyerang. Lu enggak? Sebelumnya dari babak 1 sampai babak kedua, menit 60 Persija gak bisa nyerang, kewalahan. Begitu tengahnya diisi sama Hanif, Persija bisa nyerang. Sampai dapat corner dan sampai gol. Bener nggak? Keren. Lu perhatiin hal-hal kecil. Jadi kalau lu nonton bola jangan cuma nonton nendangnya atau golnya. Lu kayak gue nih, lu perhatiin hal-hal kecil. Kenapa ini dimasukin? Kenapa Rio Fahmi dimasukin? Kenapa Brave dimasukin? Kenapa yang diganti Taufik? Itu gue sih suka ya. Gue hobi gitu-begituan. Gue saranin lo jadi pengamat kecil-kecilan lah. Keren. Ya Hanif ini selain dia fungsinya untuk bertahan, penyerangan Persija pun berubah di situ. Pas saat Hanif masuk, penyerangan Persija jadi berubah total. Yang tadinya dari sayap, jadi dicoba sama Thomas Doll dari babak 1 sampai babak kedua, ternyata nyerang dari sayap nggak efektif. Nggak bisa-bisa, Rico nggak tembus-tembus. Walaupun tembus beberapa kali, cuman nggak efektif. Makanya Hanif masuk dan nyerang berubah total langsung dari tengah. Hanno Behrens yang memerankan itu. Tadinya bola ke Rico, Hanno Behrens nggak begitu kelihatan, dia di belakang bertahan juga. Ketika Rico diganti, Hanno Behrens menjadi playmaker-nya, menjadi yang mengatur serangan di saat Rico sudah diganti. Jadi ada dua gaya main Persija. Yang pertama dia mencoba lewat sayap, nggak berhasil, diganti orangnya, ditaruh di tengah, dia mencoba nyerang lewat tengah. Thomas Doll sih jenius buat gue, jenius. Ini kenapa nggak menang? Karena lawannya PSM, bos. Kalau lawannya bukan PSM, nih bantai ini. Serius gue. Mainnya udah super bagus. Lu ngeliat Thomas Doll ngamuk-ngamuk nggak? Nggak ada ngamuk-ngamuk. Dia bahkan di menit akhir dia masih sampai tepuk tangan, kegirangan dia. Kenapa? Karena mainnya udah sesuai harapan dia. Sayangnya lawannya PSM aja. Coba lawannya bukan PSM, pasti keren. Nah, Persija itu di akhir-akhir pertandingan memperlambat temponya supaya suasana semakin tenang. Sayangnya harus kegolan, kecolongan sama Kenzo kalau nggak salah, yang assist dari Plum itu menit 75-an kalau nggak salah tuh. Sayang banget itu sayang banget itu. Padahal Persija udah berusaha tenang, semuanya udah sesuai sama arahan, sudah sesuai sama yang dimaui, tapi harus kecolongan karena kehilangan konsentrasi 1-2 detik aja. Kosong antara Hansamu sama Ondrej Kudela ini, kosong di tengah-tengah. Kenzo bisa masuk lewat situ. Padahal sih sebenarnya udah bagus. Dan akhirnya di menit 78 Hanno Behrens mencetak gol dari corner. Sundulan yang luar biasa, umpan kalau nggak salah dari Abimanyu di situ. Waduh, itu gila, gol lompat-lompatan. Itu akhir dari perjuangan menyerang terus, mulai kewalahan PSM sampai terjadinya corner. Padahal harusnya ada corner lagi yang kena dengkul, tapi wasit, gua nggak tahu kenapa wasitnya suka kadang nge-lag, nggak ngerti kalau wasit tuh kadang kalau nge-lag otaknya jadi nggak jadi corner. Padahal itu harusnya corner 2 kali. Mungkin ada peluang di situ karena
Ucup terbang-terbangan di udara saking tingginya. Tapi yang paling keren sih udah itulah. Hanno Nano Behrens itu itu luar biasa. Gol ini biasa aja corner standar, tapi girangnya gue luar biasa. Karena apa? Karena itu membuktikan gue ngeliat Thomas Doll-nya sih. Puas gue ngeliatnya karena yang dia inginkan berhasil, itu aja sih. Lagi-lagi gue ulangin, kenapa nggak menang ya? Karena lawannya PSM. Kalau lawan yang lain bantai nih, bantai, percaya sama gue. Terus di menit akhir diganti legend kita Taufik. Terus ada siapa lagi nih? Ferrari sama Abi diganti sama legend juga Brave. Yang keduanya ini Brave sama Taufik ini gue nggak begitu ngelihat peranannya, sayang banget punya peluang tapi hilang begitu aja. Brave agak nggak kelihatan juga, udah gue gak jelas lagi deh. Aduh, Ginanjar yang gue bilang itu kalau lari miring-miring yang ternyata bagus mainnya tadi. Dia baru masuk ke lapangan aja di tackle 3 kali karena cukup merepotkan ini orang, dan dia ada peluang yang nendangnya keren banget sih. Jadi Ginanjar, gue salut sama lo untuk pertandingan kali ini. Mudah-mudahan konsisten terus kayak gini. Lo udah dikasih kepercayaan sama pelatih, jangan disia-siain. Untuk pemain-pemain yang lain, Andre Tani ya nggak lagi bagus-bagus banget, tapi dia nyelamatin blundernya dari Hansamu yang hampir nyetak gol bunuh diri sama Yusuf Ella kalau nggak salah itu. Keren. Ada beberapa miss aja, cuman itu manusiawi lah, semua kiper juga akan melakukan hal yang sama. Terus untuk ini defender Hansamu stabil-stabil aja, tengah Hanno luar biasa. Yusuf Ella pergerakan nggak banyak karena memang dia bomber dan dia nggak dapat suplai bola banyak, itu aja sih. Yang lainnya standar-standar aja. Oke, cukup sekian video gue, asik juga ini. Jadi gue mengamati dan gue menyampaikan ke kalian. Mungkin kalian bisa ada pengamatan baru, komen di bawah. Mungkin jadi masukan buat gue, nanti gue bahas di video berikutnya. Oke Jack, cukup sekian video gue. Lo tonton video-video gue yang lain, mungkin gue bakal taruh di kanan kiri gue ada video, lo tonton juga ke situ. Subscribe, like, dan lo kalau punya Instagram, lo follow Instagram gue, namanya Persija Insight juga. Oke? Gue Persija, gue champion.